Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya minggu ini? Apakah kalian tetap sehat? Semoga kalian tetap sehat, tetap lancar semuanya, study, terus kerjanya juga. Nah, untuk episode kali ini teman-teman, gua kedatangan seorang teman nih, sama podcaster juga. Jadi teman spesial, dia jatuhnya sama juga kayak gua gitu. Datang ke Jepang, terus udah hampir 4-5 tahun di Jepang, dan dia sekarang kerja di sini, juga punya podcast namanya Diaspora Clustery. Dia juga stand up di Stand Up Indo Tokyo. Jadi gak perlu basa-basi lagi, kita sambut Daniel. Halo Daniel. Halo. Bisa ceritain atau perkenalkan diri dulu gak Daniel? Oke, thank you Aiman dan undang. Iya, Night in Tokyo, thank you banget. Ya, nama gue Daniel Pratama. Gue di Jepang bekerja salaryman sudah 4 tahun. Dan saat ini gue juga punya podcast namanya Diaspora Clustery, bisa dicari di Spotify. Dan juga gue saat ini teraktif sebagai salah satu talent atau komika dari komunitas Stand Up Indo Tokyo atau Shinto ya. Wow, rupanya sebenarnya di Jepang sendiri banyak ya komika Indonesia yang apa sih namanya tampil ya. Terus punya. Sebenarnya sih itu cukup mengejutkan juga buat gue ya. Tapi lebih mengejutkan lagi yang nonton banyak. Oh iya Gitu iya sih. benar. Karena kalau misalnya lo komika, kita ngomongin komika kan, gue percaya sih kan kalau ngomongin komika tuh, lo ngomongin komedi itu berawal dari keresahan lo gitu kan. Keresahan atau hal yang bikin lo apa sih merasa nggak tenang atau anxious gitu. Dan akhirnya lo salurkan dalam bentuk komedi gitu kan. Nah, kalau itu gue percaya karena kan kita di Indonesia ini yang bekerja kan pasti punya masalahnya masing-masing lah. Ya gitu ya. kan. Pasti ya lo tahu Media sendiri lah curhat ya, juga. pengen curhat, pengen apa sih istilahnya sih, pengen ngata-ngatain lah gitu kan. Itu naluri sih menurut gua, dan gua nggak kaget kalau misalnya banyak komika-komika Indonesia di Jepang yang menurut gua mereka sangat berbakat, mereka sangat lucu dan mereka bisa menyalurkan keresahan dengan baik. Tapi gua lebih kaget lagi ternyata yang nonton tuh banyak gitu sih, karena ada pasarnya ada ternyata. Karena kan seperti yang kita tahu kan, orang Indonesia di Jepang kan rata-rata ya, apalagi semenjak pandemi gini kan, mungkin kayak sih nggak terlalu banyak yang datang lah ya. Mungkin ya. rata-rata kan udah lebih dari, ada yang udah 10 tahun, 7 tahun gitu kan, atau ada yang udah 20 tahun. Ada yang pernah datang ke acara kita tuh, ada yang udah pernah 20 tahun tinggal di Jepang. Nah, iya. berarti kan mereka kan stand up comedy itu sendiri nongol di Indonesia tuh 2011 kan. Nah, berarti kan ya ada banyak, bahkan beberapa orang ini bahkan tuh nggak di Indonesia saat stand up comedy itu mulai nongol, tapi ternyata mereka tahu. Itu surprisingly banget buat gue gitu loh. Menarik. Kita nanti lagi ngobrolin tentang siap. stand up Indonya itu. Sebelumnya kita ngomongin apa? Pengen tanya-tanya tentang Daniel dulu nih. Oke, silakan. Karena gue selalu bakal nanya gitu loh, setiap orang yang datang ke podcast gue itu, misalkan kalau Daniel sendiri itu sebelum datang ke Jepang, udah lulus atau emang kuliah di Jepang atau gimana? Gue udah S1 di Indonesia, di kampusnya di daerah Tangerang, di daerah Karawaci. Ya tau lah, apa Google sendiri lah ya. Terus abis itu sempat kerja di berbagai macam perusahaan selama kurang lebih 5 tahun. Oke. Pernah kerja di perusahaan Jepang juga, salah satunya digital advertising agency, tapi sudah meninggalkan Indonesia atau perusahaannya lah ya. Ya, terus akhirnya gue ke Jepang 2017, itu awalnya sekolah bahasa Jepang dulu. Oh iya. Baru setelah standar itu bekerja. Ya standar lah. Iya. Berarti di Indonesia sendiri udah sempat kerja, udah lulus S1 juga di Indonesia, jadi cuma datang ke Jepang, belajar bahasa Jepang, terus langsung lanjut kerja. Ya betul. Oke. Terus ini juga gue penasaran sih sebenarnya. Bisa ceritain nggak sih kapan Daniel sendiri datang ke Jepang, terus alasan kenapa sih memilih Jepang gitu? Kan banyak negara lain juga itu. Terus ngapain aja sampai sekarang kerja di Jepang?
Oke, jadi gue ke Jepang itu sebenarnya pertama Oktober 2017. Tapi sebelumnya udah pernah traveling juga. Traveling tuh gue ke Jepang tuh pertama 2000 berapa ya? 12 apa 13 lah. Pokoknya era-era itulah saat AirAsia itu baru keluarin tiket murah Murah gitu ya, saat itu kan. 100.000. Kalau nggak salah 100.000 mungkin baru-baru, tapi dulu waktu itu masih 3 juta PP. Oh, Itu waktu itu ke Jepang 3 juta tuh big deal banget waktu itu Iya, kan iya, istilahnya bener kan. banget sih. Ya jadi dari situ gua pertama kali tuh ya bodo amat lah, pesawat kayak kakinya nggak bisa selonjoran segala macam. Nah begitu akhirnya gue tiba di Jepang tuh gue terkesan lah dengan kotanya gitu kan, dengan pola hidupnya, kotanya, makanannya segala macam Bersih kan. bersih gitu kan. Terus gue emang ada ya seperti orang Indonesia lainnya lah, ada ketertarikan sama budaya Jepang juga sebelumnya, dan sudah pernah belajar dan sudah pernah bisa ngomong Oh, udah bahasa pernah Jepang. sebelumnya? Udah Oh, iya. pernah ada ketertarikan dengan budaya Jepang dan udah bisa ngomong Jepang juga sih, dan ada JLPT juga waktu itu. Iya. Jadi bisa dibilang waktu itu gue datang ke traveling ke Jepang atau ke Jepang itu bukan hal yang asing buat gue, dan gue juga cukup sering bergaul dengan ekspat-ekspat asal Jepang yang di Jakarta gitu Yang kan, di di Jakarta. bahasa Jepang ya, itu lumayan lah mengasah skill gue, dan akhirnya alasan kenapa gue pengen ke Jepang, hidup di Jepang maksudnya adalah karena ya masa gue udah bisa bahasa Jepang, sekali-sekali meningkatkan taraf hidup lah, karena temen gue kan juga banyak yang kesini kan, aku pengen coba juga sih gitu. Ya, memang sih kalau dibandingin Indonesia kan gaji di Jepang kan lumayan juga kan. Jelas, Pasti sangat menggiurkan bagi orang Indonesia gitu kan. sangat. Terus sampai saat ini gimana? Apakah sesuai nih? Kan semua orang nih yang khususnya orang Indonesia yang datang ke Jepang kan pasti punya ekspektasi sendiri gitu loh. Sebelum datang ke Jepang. Terus ketika lu udah datang ke sini, terus udah sampai sekarang nih udah hampir 4 tahun ya. Betul. 4 tahun itu sesuai nggak sih ekspektasinya dengan Jepang yang tadinya waktu di Indonesia dibayangkan gitu? Well, sesuai sih, tapi lebih ke sesuai yang kurang baik ya. Oke. Bisa ceritain? Ya jadi pertama kan kalau misalnya bagus-bagusnya mah pasti sesuai, karena kan gue udah pernah mengalami itu selama traveling ya. Jadi bisa Oh, iya. dibilang kalau untuk hal-hal bagus-bagusnya itu cuma melanjutkan dari yang gue dapat selama traveling. Tapi kalau yang jelek-jeleknya, tanda kutip jelek-jeleknya itu kan kalian pasti pernah lah baca di stereotype tentang perusahaan Jepang atau masyarakat Jepang pada umumnya, yang lu sering baca di media-media itu bagaimana sih gitu kan. Kayak misalnya mungkin suka mabok, atau misalnya kadang-kadang Tepar gitu kan. tepar gitu, kalau misalnya di kereta bau muntah gitu segala macam kan, sama kerja kayak there's like no tomorrow gitu kan, istilahnya kan kerjanya kayak bener-bener kayak kuda gitulah, atau lembur, terus mestinya Jumat malam tuh biasanya. senioritas gitu segala macam. Itu gue merasakan itu. Jadi ya ekspektasi yang gue takutkan terjadi buat gue, unfortunately gitu Oh, sih. jadi lu sendiri udah tahu sebenarnya kalau dari Indonesia tuh Udah karena diwanti-wanti gitu. pernah kerja sama orang Jepang sendiri juga ya? Gue Udah diwanti-wanti. udah pernah kerja sama orang Jepang, dan bos gue waktu itu, mantan bos gue yang di Jakarta itu termasuk orang Jepang yang sangat slack sebenarnya, sangat santai gitu kan. Tapi dia bilang sama gue Jepang coret nih. Jepang coret. Dia waktu itu bilang sama gue begini, lo kalau mau kerja di Jepang hati-hati lo, karena budaya di Jepang. Even waktu itu kantor gue masih ada nih. Jadi waktu itu gue lo kalau kerja di Jepang tuh hati-hati lo. Even di kantor kita yang cabang headquarters itu jauh men, bedanya men. Ini mah nggak ada apa-apanya lah, nggak ada tai-tainya lah istilahnya di tempat nih. Padahal gue yakin perusahaan Jepang yang di Indonesia sendiri pun strict juga kan. Ya, strict juga, cukup strict lah untuk Cukup ukuran strict. Untuk ukuran orang Indonesia. Indonesia itu sangat strict sih. Cuma ya kebetulan kemarin tuh dapetnya perusahaan. Kebetulan bos gue tuh sangat santai sih gitu. Jadi gue kayak nggak berasa kerja di perusahaan Jepang gitu ya sebenarnya. Tapi gue nggak bisa bayangin sih kalau misalnya dia bilang headquarters-nya itu lebih 5 kali lebih mencengangkan daripada apa yang lo lihat sehari-hari di Jakarta sih. Kayaknya gue bisa mungkin bisa gila kali gue. Nah, itu kan sebelum datang ke Jepang tuh. Terus sekarang ini Daniel sendiri lagi kerja di mana sih dan sebagai apa gitu? Gue kerja di sebuah perusahaan, ya industrinya nggak usah gue sebut lagi, perusahaan ini lah perusahaan komunikasi dan internet digital gitu-gitu sebagai international customer support. Jadi pekerjaan gue cukup beruntung ya, pekerjaan gue itu memakai bahasa Inggris dan istilahnya melayani atau menservis
pengguna-pengguna dari negara lain selain Jepang gitu dengan bahasa Inggris gitu. Jadi mostly nggak pakai bahasa Jepang juga. Mostly bahasa Jepang dipakai kalau misal lu ngomong sama orang-orang orang kantor Jepang. doang. Kalau Oke. customer bahasa Inggris. Terus gimana kesannya sebenarnya kerja di perusahaan Jepang, terus berinteraksi dengan orang Jepang, coworkernya tuh orang Jepang juga. Oh ya, kebetulan gue kan udah pernah kerja di perusahaan Jepang yang Jepang banget. Oh, Di sebelum Jepang. dari perusahaan sebelum ini. sempat Oh, kerja di oke, perusahaan Jepang banget, pariwisata. Keras industrinya tuh. Ya, pariwisata. Perusahaan Jepang banget, dan akhirnya gue pindah ke perusahaan yang sangat anak muda, sangat dinamis dan sangat santai gitu. Jadi gue udah bisa merasakan budaya yang berbeda dari budaya yang Jepang banget sampai ke budaya yang santai banget itu. Kesan gue adalah yang pertama di perusahaan yang Jepang banget tuh tersiksa sih kalau kata gue sih. Iya, Cukup menyiksa secara mental sih, karena lu tuh harus benar-benar bahasa Jepang lu itu harus benar-benar perfect lah istilahnya lah. Minimal Native, minimal lo ya. harus bikin bos lo itu ngerti, dan sementara untuk level dia mengerti level pembicaraan kita itu udah harus mendekati native gitu, dan itu sangat Iya, menyiksa banget, karena ini yang orang Indonesia sering tidak sadari, bahwa kadang-kadang lu udah lulusan sastra Jepang di kampus ternama di Jakarta, terus tiba-tiba terus punya banyak teman ekspat orang Jepang di Jakarta, sering ngomong Jepang juga sama ekspat di Jakarta, itu banyak yang ngerasa mereka sudah cukup dan nggak mau belajar lagi. Apalagi buat mereka yang kerja di sini, dan mereka Iya, begitu sampainya di sini mereka nggak mau belajar lagi, memakai pengalaman yang dipakai di Indonesia. Sebenarnya nggak masalah, cuma nggak mau belajarnya itu yang jadi masalah karena udah cukup puas. Nah ternyata setelah di sini lo akan menemukan banyak-banyak momen-momen yang kayak misalnya tiba-tiba orang Jepangnya itu nggak ngerti ngomongan lo apa, padahal sementara di Indonesia itu tuh sering banget ngomong sama orang Jepang cuma nggak pernah ada masalah gitu. Iya. Itu sih yang bikin, yang terjadi sama gue dan sering gue dengar daripada teman-teman gue yang terutama berawal-awal karir ya gitu sih. Itu sih yang obstacle pertama. Jadi benar-benar lo harus ngomong kayak orang Jepang, karena lancar aja nggak cukup, lo harus mendekati native itu kalau benar-benar ini. Apalagi kerja kan ya. Kerja itu tergantung, apalagi kalau misalnya berhubungan sama customer orang Wah, Jepang, lo harus customer benar-benar, lagi. stres itu sih. Nah akhirnya lo harus juga merasakan budaya senioritas gitu, dan lo dimaki, benar-benar dimaki kayak, lu ngomong jangan pakai bahasa ini ya lu ya, lu harus ini, gue ini bos lu bukan temen lu gitu, dengan bahasa Jepang yang menurut gue itu cukup kasar sih. Songkeiku gitu. Enggak, Tapi kita harus bilang. kita harus bilang kayak gitu, tapi dia ngomelin ke gue itu dengan bahasa yang cukup kasar, tapi kita nggak bisa ngebales gitu kan ya. Iya. Karena itu baru ngerasa itu, padahal perasaan di Indonesia pun juga gue nggak merasakan segitunya. Memang sih kurang ajar sama bos tuh memang nggak boleh, tapi gue rasa sih si bos pun juga nggak akan kurang ajar sama kita kalau ngomel gitu istilahnya. Oh iya. Nah itu ngomel benar-benar kurang ajar, tapi gue nggak boleh kurang ajar sama dia ngomelin gue karena gue kurang ajar, tapi dia sendiri ngomelin gue dengan kurang ajar itu loh. Gue harus makan kayak begitu. Masalahnya gimana ya? Kita sendiri pun level kurang ajar kita kalau di Indonesia itu kan pasti levelnya secara sikap kan. Sikap. Nah, kalau di Jepang itu karena ada level dari Tata krama bahasa itu yang membuat kita dengan ngomong bahasa Jepang salah sedikit pun kadang-kadang orang Jepang sendiri apalagi bos itu bisa tersinggung gitu loh. Iya Itu benar, tersinggung. repotnya kayak gitu. Kayak contohnya waktu itu gue pernah tuh, nggak usah bos sih, HRD. Ya HRD bukan rahasia umum lah, kadang-kadang HRD kan dimanapun suka kadang-kadang lagaknya lebih kayak berasa bos gitu kan HRD, karena gimana lu tahu lah ya gitu kan. Gue pernah nanya, "Sumimasen, A-san, sacho ima imasu?" "Imasu ka te?" Sumimasen, imasu ka? Gitu. Imasu yo. Gitu. Gitu deh. Ya. Padahal kan sebenarnya mah santai. Padahal sebenarnya dengan kalimat bahasa Jepang yang sama gue ngomongin. Nah ini kesalahan orang juga nih, yang seperti yang gue bilang. Dengan kalimat cara ngomong yang sama udah pernah gue ngomongin di Indonesia ada beberapa orang Jepang, dan tidak dalam konteks profesional tidak ada masalah gitu. Iya. Tapi lo akan menemukan bahwa ada aja orang Jepang mempermasalahkan itu gitu. Iya, karena ya gimana, mereka tuh seperti seolah-olah haus akan apa sih namanya tuh? Gila hormat. Iya. Haus akan Tapi gila hormat. budaya sih. Ya kayak gini lah contohnya, kini suruh hito, kini suruh kara. Iya, benar. Yang tersinggung gitu sih. Selain itu ada nggak sih sebenarnya pengalaman yang nggak enak gitu mungkin kerja di perusahaan Jepang gitu? Ya itu sih salah satu udah paling nggak enak sih. Udah paling nggak enak itu yang istilahnya apa ya, yang kayak merasa
mereka tuh kadang-kadang kalau ngebully itu ya gue nggak bilang gue nggak playing victim sih, Iya, tapi nggak intinya sih gue tersinggung dengan omongan dia, gue tersinggung dan tidak merasa dibully. Masa gue beneran, kayak menurut gue nih ngomongan kasar, tapi gue mencoba mengerti karena memang itu budaya mereka tuh kalau ngomongin ngebully itu bener-bener bisa, gue merasakan sih yang bener-bener karena lu bos lu itu bisa ngomong seenaknya gitu, dan lu nggak dikasih kesempatan untuk ngebales. bukan ngebales Bukan ngebales ngebales terlalu kasar, kayak bahkan lu untuk berdiskusi pun Oh iya iya. itu juga nggak bisa segampang itu. Lu kalau misal ada beberapa kantor, terutama kantor yang apa sih, kantor tua gitu ya, berdiskusi sama atasan itu mengundang untuk dimarahi sebenarnya gitu. Lu mempersilahkan diri lu untuk dimarahi gitu. Suruh mikir sendiri kebanyakan ya. Ada Kalau yang ada beberapa masalah. gitu. Udah kayak cewek Indonesia ya mikir aja sendiri gitu. Ya, Nah, ya. menurut lu gimana? Ya kan saya kan sodan sama bapak. Gimana menurut bapak? Kamu gimana? Kamu kalau sodan itu diskusi sama saya tuh jangan kayak gelas kosong. Kamu tuh harus tahu bla 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 bla. Itu Jepang Giliran banget kita sih. nggak nanya, kenapa kamu nggak nanya? Nah, gitu. ayo lo. Itu banyak. Dan itu kan plus barrier bahasa. Hmm. Itu barrier satu, bahasa aja belum kelar gitu. Dan bahkan nggak jarang, sebenarnya bukan komplain, sebenarnya hal yang pengen kita diskusikan itu sangat gampang. Tapi karena problem bahasa itu jadinya tuh bisa molor lama banget itu istilahnya. Kita kan kadang karena kita merasa bukan native kan, jadi kita mikir apakah ini benar ya bahasanya ya? Iya, Dia bakal kebanyakan di situ. tersinggung nggak ya kayak gitu-gitu? Betul. Padahal mah sebenarnya kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Jepang yang biasa, itu udah kelar itu langsung saat itu. Iya, juga. iya sih. Kan kita sebenarnya tahulah banyak work culture di Jepang yang kayaknya orang Jepang tuh orang non Japanese itu kayak nggak suka gitu, misalkan nomikai lah atau apa gitu. Lu sendiri ada nggak sih kecenderungan work culture yang lu kayaknya nggak suka gitu, yang sangat Jepang banget gitu? Gua yang nggak suka yang sangat Jepang banget sih sebenarnya kalau nomikai sih nggak apa-apa kalau misalnya acara makan ya. Iya iya iya. Tapi yang harus sampai nijikai, sanjikai itu yang Oh, ronde 2, yang ronde 3, dicekokin itu gue gitu. nggak suka Waduh, sih. waduh. Gue Iya, nggak iya, suka iya, sih. iya. Tapi ya untungnya sih ya, kalau sebenarnya secara agama gue diperbolehkan minum alkohol, iya, cuma iya. karena gue nggak suka aja sih. Iya. Tapi untungnya sih gue tidak pernah mendengar pemaksaan ya. Untungnya kalau dijelaskan dengan bahasa yang tepat mereka bisa ngerti sih, untungnya sih. Oh. Itu harus gue kasih kredit lah. Walaupun sejepang-jepangnya perusahaan lu, kalau lu bisa jelaskan dengan baik mereka akan ngerti sih gitu. At least kadang-kadang mereka masih menghormati Ya, asalkan lu bisa prinsip jelaskan kita dengan ya. baik gitu. Iya iya iya, istilahnya. maksud dan logis gitu misalkan. Ya emang paling gampang sih kalau lu misalkan muslim, gua nggak Iya. minum ya. Kelar itu. Kelar. Mereka nggak bisa bakal ngerti, maksa nggak juga bakal gitu. maksa. Mereka tuh bakal kayak maksa ya yang memang ini orang, apalagi orang Jepang tuh gua pernah lihat sendiri gitu loh. Cukokin lagi, Pokoknya kasih lu lagi, kasih kalau lagi. lu pokoknya ada beberapa budaya kantor gitu ya, kalau anak baru tuh kalau nggak mabok itu lu nggak bakal diterima gitu sebenarnya. Itu baru kelihatan Jepangnya, paling Jumat malam itu kan. Terus Jumat malam ya. Yamanote di atas jam 11 gitu kan. Wah, Yamanote di atas jam 11 lu lihat aja. Nggak usah Yamanote, Shibuya Jumat jam 11 dia Sabtu malam. Di atas jam 11 tuh udah sampah di mana-mana, alkohol di mana-mana, muntahan di mana-mana. Bahkan pagi-pagi Sabtu itu kalau lu iseng-iseng sebenarnya misalnya. lu pagi-pagi itu. Sabtu pagi-pagi ya, jam 6 jam 7 lah. Wah, itu Kalian masih pergi. basiannya itu masih ada tuh. Itu kereta masih bau, Iya. orang-orang masih beberapa, apalagi stasiun yang gede ya itu banyak banget yang tepar di. Tepar sih. Beneran udah dibiarin gitu sama temennya. Yang Bisa waktu itu jadi. lingkaran setan tuh banyak kejadian-kejadian yang absurd tuh. Jadi bisa dipastikan ya kalau misalnya lihat akun-akun Instagram yang orang tidur di tengah jalan atau apa Sleeping itu Tokyo itu. Sleeping Tokyo itu benar terjadi sih. Ya memang benar banget lah. Kan gue suka dari orang-orang yang traveling gitu loh di Jepang, orang Indo, terus bilang, wah orang Jepang ini ya sangat teratur gini. Lihat aja di dalam kereta gini, terus nggak berisik. Gue selalu bilang gitu, belum. Lu coba mesti aja. nunggu hari Jumat di atas jam 11, lu baru kelihatan, lu baru tahu sebenarnya liarnya Jepang tuh kayak gimana. Lu lihat orang mabok, lu lihat apa, orang tepar di beneran di lantai gitu kan. Untungnya kalau di Jepang secara ini masih aman lah ya. Meskipun lu tepar gitu, terus handphone berceceran, dompet berceceran kemana-mana, nggak bakal ada yang ngambil gitu. Kecuali lu benar-benar berbuat kasus ya, kayak misalnya mabok terus lu ngapain gitu. Iya. Itu baru lain Kalau cerita. kita tepar di Indo, Ya udah. tamat, Ya, handphone hilang.
Ya dompet itu hilang. ya mungkin itu masalah ya kurang lebih begitulah ya, sudah tahu lah ya kalian semua, terutama di ibu kota. Kota. Eh, Terus gini nih, kan lu udah masuk dalam salah satu stand up comedian Ya, di Shinto. benar. Shinto itu stand up Indo Tokyo. Ah. Lu bisa ceritain sedikit nggak sih? Tadi mungkin udah ceritain kan di awal tentang Shinto itu Ya, sendiri. betul. Bisa ceritain lebih lebih dalam nggak sih sebenarnya Oke. stand up Indonesia Tokyo itu seperti apa? Oke, jadi stand up comedy Indonesia Tokyo itu, stand up Indo Tokyo itu adalah komunitas orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang, Tokyo khususnya, itu yang punya keresahan tentang aktivitas mereka sehari-hari di Jepang, sehari-hari mereka, dan daripada kita kita memberdayakan keresahan kita ke dalam sebuah karya seni berbentuk komedi, daripada kita menyalurkan kreativitas atau keresahan kita ke hal-hal yang tidak baik seperti bunuh diri misalnya, gitu, jangan. Kita berkomedi aja lah, karena ya prinsip kita ya, kita dari orang Indonesia berbagi ke orang Indonesia lainnya gitu, saling menghibur, saling support, dan saling ya memberikan alternatif lain lah, alternatif hiburan lah ya, at least biar kata kita lagi di luar, semangat Indonesia kita tetap terjaga, dan kita wujudkan semangat itu dengan karya gitu. Asik nggak sih? Asik nggak? Boleh. Ya gitulah. Ya at least kita kan keresahan itu kan negatif, tapi kita outputnya tuh positif gitu kan. Positif gitu ya, jadi bisa membuat orang tertawa, kita plong, kita tertawa, mereka tertawa. Ya komunitasnya sendiri sih baru jalan 7 bulan ya, Baru 7 bulan, November 2020. Jadi bisa dipastikan komunitas kita ini lahir di saat pandemi gitu aja. Oke. Gitu sih. Jadi belum cukup lama ya, masih 7 bulan. Belum 7 Terus bulan. Sudah sekitaran, sampai podcast ini direkam sudah 14 kali open mic. Itu kita itu sebulan 2 kali, dalam rentang seminggu 2 minggu sekali, ada sebulan 2 kali. Ya komika sih kita so far biasa tiap show itu 7 orang. Oke. Tapi jumlahnya ya sekitar 10 lah, 8 9 gitu. Audiensnya sendiri kira-kira berapa tuh? Kenapa? Tiap open mic tuh ada berapa orang kira-kira yang Audiens ya? Ya lumayan lah ya. Puluhan lah. Oke. 30 paling. Ya lumayan, karena Ya era-era ini mah 30 mah udah stand up kalian tampilkan kan dalam bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Otomatis ya audiensnya juga orang Indo. Ya, Ada orang orang luar juga nggak? Oh, orang Jepang ada beberapa. Itu kebanyakan orang Jepang yang pengen belajar bahasa Indonesia. Oh. Atau kalau enggak, audiensnya orang Indonesia bawa pasangannya yang orang Jepang. Pasangannya. Nah, biasanya banyak tuh. Iya. Ya apa, istri-istri bawa pacarnya bawa cowoknya gitu, kalau istri bawa Iya, suaminya iya. gitu kan. Atau nggak bawa anaknya gitu-gitu. Oh. Atau kadang-kadang orang Indonesia yang pengen belajar Jepang juga, orang Jepang yang pengen belajar Indonesia juga banyak tuh. Kadang-kadang ada tuh satu tuh tamu kita orang Jepang pengen belajar bahasa Indonesia, datang benar-benar datang bawa buku, dan tiap kali kita ngomong itu nyatet kayak kuliah gitu. Jadi semua ketawa, cuma dia doang nyatet gitu. Ngapain gue pikir, gue ngatin kayak gila men, gue tahu sih lu itu kalau mau belajar tuh emang semangat belajar lu tinggi, tapi maksud gue ya kalau mau ketawa aja lah gitu loh, nggak usah nyatet beneran ada waktu itu gue. Ya, itu tipikal orang Jepang, teman-teman. Membernya sendiri udah ada berapa? Lu termasuk ini ya? Gue termasuk salah satu talenta lah. Talenta paling awal ya. Gue termasuk salah satu angkatan awal lah. Tapi bukan founder 2 sih. Satu founder namanya Lucky. Halo Luk, sama Ian. Ian gitu kan. Itu 2 founder dan co-founder. Ya mereka awalnya sih ya cukup unik sih sebenarnya sih awal kita berdiri sih. Karena gimana ya, sebenarnya stand up comedy ini salah satu jenis hiburan yang sebenarnya orang Indonesia tuh banyak yang suka sebenarnya, seperti yang gue bilang. Tapi di Jepang sendiri itu nggak ada yang nggak ada yang berani, bukan nggak ada yang berani, ngomongnya salah nih, nggak ada yang mulai gitu kan, karena memang satu nggak ada urgensi ya waktu itu, kedua sibuk, dan ketiga walaupun ada juga nggak berani karena takutnya waktu itu nggak ada yang nonton lah, atau nggak ada pasarnya lah gitu. Ya, Takutnya nggak bisa berkelanjutan gitu loh. Gue itu sih dari gue waktu itu ya mikirnya. Jadi gue waktu itu datang ke stand up komedi Inggris waktu itu. Dan gue satu-satunya komika asal Indonesia di komunitas stand up Inggris itu. Jadi orang asing yang di Jepang itu stand up pakai bahasa Inggris gitu kan. Oh, tadinya lu stand up-nya malah pakai bahasa Inggris tadi, tapi bukan yang dalam Shinto ya. Iya. Nah tiba-tiba ada satu orang nih, si Lucky, di Facebook, sebuah Facebook guyuban orang Indonesia di Facebook gitu kan, ngomong begini, saya lagi nyari orang stand up comedy ini, ada yang mau ikutan nggak gitu-gitu. Ternyata ketemulah, aku bilang,
datang aja ke gue Inggris gitu kan. Nah gue ngundang lah dia ke show gue yang Inggris tuh. Hasilnya positif sih. Cuma waktu itu dia waktu itu mau bikin, tapi gue sibuk. Jadi gue nggak bisa. Lu kerja juga kan? Kerja juga. Nah tiba-tiba akhirnya dia ketemu lah si Ian. Si Ian ini salah satu orang yang emang ngocol aslinya. Kayak humor tongkrongan gitu lah, saya nyeltok-nyeltok. Kalau dalam satu tongkrongan dia yang nyeltok-nyeltok ala orang Betawi, tau gak sih lo gitu kan, misalnya gitu. Apaan sih lu gini gitu kan, dengan kata-kata lucu gitu kan istilahnya. Nah jadi akhirnya nggak tahu kenapa out of nowhere tiba-tiba ada post nih. Oh yuk mau ya kita stand up. Nah ternyata selama ini si Lucky itu stand up di rumahnya. Nih kayak rumah lu nih, tiba-tiba dibikin studio kayak begini, tiba-tiba suruh undang-undang teman-temannya datang dan stand up di depan teman-temannya. Oh, mulai dari kayak situ. Begini, dari situ awal, dari rumahan dulu gitu. Tapi ternyata tiba-tiba mereka berani open for public dan gue udah open for public nih. Datanglah gue. Ya udah sejak saat itu the rest is history. Asik. Mulai banyak tuh komika-komika lain dengan background yang berbeda-beda. Dan terkenalnya pun nggak cuma di Tokyo kan, udah hampir di Indonesia pun udah cukup terkenal. Di Indonesia gimana ya, kita nggak berani bilang soal itu sih. Tapi yang jelas karena bantuan sosial media di Clubhouse salah satunya ya kita udah mulai dapat recognize lah, atau dapat pengenalan dari salah satu dari stand up Indo Pusat. Humasnya namanya Bata Effendi, itu humasnya. Kemudian juga ada beberapa komika-komika yang sering nongol juga. Nah kita kan bikin room juga nih tiap minggu malam di Clubhouse jam 9. Itu kita ngebahas tentang seputar stand up comedy. Moderatornya saya sama Ian itu biasanya. Nah itu kadang-kadang suka ada komika-komika dari stand up comedy Indonesia, Suci Kompas TV atau yang lain suka datang diundang-undangin gitu. Nah kadang suka nimbrung gitu. Nah terus kita juga ada podcast sih. Nah, sebenarnya podcastnya itu podcast gue sama Stand Up Indo Tokyo itu berkolaborasi Diaspora Cluster Exito itu. Nah kita mewawancarai komika-komika nasional yang sudah beredar, atau maksudnya yang sudah banyak beredar yang lu pada tahu lah gitu kan. Ya salah satunya kemarin itu pertama kan Bata Effendi sekaligus selaku humas dari Stand Up Indo Pusat. Kedua ya sudah tahu lah Mr. World Tour Panji Pragiwaksono. Oke. Bisa didengarkan di Spotify ya. Nah ngomongin tentang podcast Diaspora Cluster ini, betul. Kan lu sendiri sebagai hostnya, betul. Ada nggak sih alasan dibalik kenapa lu buat podcast ini, atau lu punya konsep tersendiri nggak? Sebenarnya gini, alasan kenapa gue buat podcast ini, gue ngaku aja deh ya. Alasan gue buat podcast ini sebenarnya pertama itu karena memang gue udah pengen aja. Pengen aja itu kenapa ya? Karena lagi tren ya. Iya, lagi benar, trennya. Benar. Ya gue mengakui aja karena ada trennya dan karena pandemi akhirnya bisa dimulai. Kalau pengen mah udah dari kemarin, cuma akhirnya kayak gue belum nemu yang pas nih, gitu kan. Cringe mulu jadinya gitu kan. Akhirnya karena pandemi ya udahlah, gue bikin aja lah iseng. Cobalah kayak podcast biasanya sih. Gue gara-gara di YouTube kan gue kerja boleh denger ini ya, dengar musik ya. Jadi kadang-kadang gue suka setel podcast sama YouTube. Tempat gue gitu. juga. Nah, kadang-kadang itu karena gue suka random aja gitu. Tiba-tiba Deddy Corbuzier terus langsung random play si ini sih. Nah, itu kan lempar-lempar kayak gitu semua kan. Nah, gue pikir seru juga ya bikin begini ya, gitu-gitu kan. Nah, akhirnya gue bikin aja iseng. Pertama gue tuh masih mulai dari teman-teman gue dulu gitu. Ya, ngobrolin apa aja seputar kehidupan orang Indonesia di Jepang tapi dalam bentuk podcast. Karena YouTube kan sudah banyak ya, bisa lu pilih sendiri gitu kan. Vlogger gitu kan. Nah, gue tuh pengen bikin podcast aja karena belum ada sih. Dan podcast sendiri di hadapan orang Indonesia tinggal di Jepang tuh sepertinya kurang familiar juga. Maksudnya belum terlalu banyak yang tahu lah. Taunya apa nih podcast nih? Kalau YouTube saya tahu, ini bukan. Podcast nih kayak jadi Corbuzier gitu kan. Kalau buat gampangnya gitu kan. Cuma ya akhirnya gue bikin aja gara-gara terinspirasi dari Deddy Corbuzier, terus dari siapa sih, Gofar Hilman, terus si Magna Talks gitu sih. Ya itu karena terinspirasi dari kayak gitu, gue coba bikin aja. Ya, pertama teman-teman sendiri topiknya juga masih seputar di Jepang. Tapi ada beberapa episode yang setelah gue ngomong, gue merasa kok kayaknya orang Indonesia yang di Jepang itu kurang update sama berita-berita di Indonesia. Kebalikan ya? Kebalikan. Malahan, kalaupun update, itu yang jelek mulu gitu loh. Ya memang media tuh seperti itu. Kalau nggak negatif, nggak bakal laku. Ya memang harus diakui gitu. Tapi itu yang ngebuat gue sedikit miris sih, karena memang kadang-kadang kalau gue lihat di grup
Facebook yang orang Indonesia di Jepang yang di Facebook itu, kadang-kadang beritanya kritik lagi, politik lagi gitu segala Iya, macam. iya, iya, Kan di iya. Indonesia juga banyak yang seru-seru Corona gitu. lagi. Corona lagi gitu kan. Jadi dan gue tuh juga sering diledek sebenarnya bro. Gue tuh sering banget diledek sama sesama orang Indonesia di Jepang. Dan bahkan mungkin lu juga akan mengatakan hal yang sama ke gue sih, kayaknya sih. Gue tuh sering diledekin begini. Kok lu update aja sih lu? Masih aja update sih lu? Kan lu udah di Oh, Jepang. Gua sih enggak. Lu sih enggak ya? Gua masih dengerin Deddy Corbuzier, gua masih baca Thank you banget bro, lu gak termasuk golongan itu. karena ya gimana? Kita Nongol di timeline ya? iya nongol di time bener banget gitu. gitu. Kita juga bukannya kepo gitu loh. Kayak Line Today kan nongol terus Ya gitu kita kan loh. orang Indonesia, begitu kita mata terbuka kan ngomong Indonesia gitu kan. Bahkan mentok-mentok nih, gua sendiri tahu news Jepang itu mentok-mentok Sora News doang gitu loh. Itu suara news sama news Atau enggak, news lucu-lucuan. Iya, kalau enggak ya Japan Japan Today, Today. itu doang gitu. Dan itu bahasa Inggris kan. Japan Today liat crime-nya begitu-begitu doang tuh. Iya. Itu lucu sih. Terus. Terus ya gimana, susah kalau kalian pokoknya kalau kalian berpikir kita udah 4 tahun di Jepang terus lu pasti udah native Jepang, itu Salah besar. Salah besar tuh. Salah besar. Kalau kalian baca apa sih koran Jepang itu kayak Nishin Shimbun atau Nikkei itu, wah itu cuma orang, temen gua aja ada yang udah 20 tahun tinggal, itu penonton kita ada yang 20 tahun tinggal sini juga ngomongnya Indonesia aja gitu. iya. Dan Gitu. 20 tahun udah gimana, ada masalah, orang Indonesia mah Indonesia aja gitu sih. Tetep sih. Kita berbuka mata langsung Indonesia segala macam, ngomong juga ngomong Indonesia, buka di Indonesia. Jadi ya itu balik ke topik, karena gue sering ngeliatin lu kok update aja sih lu yang di Indonesia gini. Itu yang dari Indonesia sih kebetulan nih nanya gue sih. Lu di Jepang kok kayak begini sih gini. Lu kok di Jepang bukannya update ini malah Indonesia mulu lu. Gua yang di Indo aja nggak nonton. Terus teman gue yang lain, tapi yang di Indonesia yang di Jepang malah apresiasi ke gue. Nil, thank you ya Nil, gara-gara lu nih sering ngeliat, kayak sering ngepost apa sih, nge-share musik-musik di Spotify. Gue jadi tahu nih. Mereka jadi tahu Baskara Putra itu siapa. Terus Randy Pandugo itu siapa gitu kan. Atau yang siapa ya, Randy Pandugo, Baskara Putra, terus siapa lagi sih, Vira Talisa itu siapa gitu kan. Musisi-musisi gue kekinian pernah lah. denger di podcast lu itu ada Iku Baru. Iku Baru juga. Itu ada cerita lucu sih sebenarnya di kantor gua ya. Jadi kantor gua itu foundernya ada 2 orang. Satunya itu nih 2 orang tuh gua rasa udah Jepang coret lah maksudnya. Beneran udah nggak Jepang banget gitu. Yang satunya pernah tinggal di Amerika, yang satunya kerjaannya keluar negeri mulu. Itu Jepang coret banget itu. Itu kan. Terus yang satunya ini emang rebel banget gitu. Dia nggak suka core itu apa sih ya? Apel pagi. Dia nggak suka apel pagi. Dia kadang-kadang kalau lagi meeting bulanan aja dia beneran dengerin sambil jalan gitu. Itu orang Jepang mana yang kayak gitu? Nah, dia itu pernah sebenarnya ke Indonesia. Dia pernah ke Jogja. Terus dia tahu beberapa musik Indonesia. Terus dia tiba-tiba pernah nanya ke gua, "Lu dengerin Iku Baru nggak?" Hah? Gua sendiri sebagai orang Indo aja nggak tahu gitu loh. Terus what? Terus gue bingung gitu. Ya emang dia jelasin kan akhirnya kalau ada band dari Indonesia yang ngambil vibe City pop. 80s, city pop 80s, city popnya Jepang itu. Betul. Terus bahkan orang Jepang sendiri, bos gue sendiri itu tahu gitu. Gue sendiri nggak tahu. Itu amazing banget sih. Oke, mantap. Bal, tuh musik lu ada yang dengerin lagi tuh, beneran. Bal. Kalau denger. Bukan orang biasa, bukan orang Jepang biasa, itu founder dari perusahaan gue loh. Iya. Mereka baru ngerilis single baru lagi tuh, kayak Japan Only aja tuh si dia. Iya Bal, ntar gue beli Bal, itu aja. Banyak loh denger. Shout out dulu lah ke Iqbal lah kalau misalnya nih. Mantap. Terus berkarya bro. Dan dia selalu nanya gitu, kayak ya tipikal bos yang nggak pernah ngomong sama ini kan, apa sih namanya, pegawainya. Tiap ketemu gue, dengerin Iku Baru nggak? Padahal itu dia udah berkali-kali. Lo gitu. bilangin ke bos lo tuh, dia kalau ada Agustus kalau nggak salah. Gue nggak tahu sih ini podcast diuploadnya kapan, tapi Agustus mereka ada keluarin Japan Only ini sih. Oh. Ada Instagram aja. Gua rasa dia bakal dia tahu lah. Iya.
Gitu. Gila lu Bal, ayolah Bal kesini lagi lah kita main-main ntar. Banyak loh musisi Indonesia, apalagi yang si itu yang di YouTube yang cewek itu. Aduh, yang pakai jilbab tuh. Fatin, bukan Fatin, Ica Zahra. Bukan. Yang di Jepang kan jilbaban yang di Jepang Bukan. Dia nggak bisa bahasa Jepang. Oh kan. Yang suka Raini CH. Iya. Itu juga Raini CH lagi-lagi itu. Gua kan sering dengerin bukan podcast ya. Playlist City Pop. Yang nyanyi ini Raini CH nyanyi apa sih? Right on Time ya, Tatsuya Yamashita ya, cover itu ya. Ya tahu. Tuh. Terus waktu gua nyalain playlist di Spotify yang City Pop itu, ya maksudnya ya lagu pasti artis Jepang lah. Terus tiba-tiba kok gue kenal, ini kayaknya bukan orang Jepang deh nyanyi. Ini kayaknya gue pernah denger ya. Oh benar gue lihat. Ya ini mah orang Indonesia gitu. Mantap. Tahu gue penyanyi Indonesia yang lagi ngetop di sosial media. Setidaknya di sosial media ya, gue nggak tahu, correct me if I'm wrong. Sosial media sih 2 sih. Ya dua-duanya hijaban juga, si Raini CH sama Ica Zahra. Ica Zahra gue lupa kita masih siapa sih. Tapi Ica Zahra itu pernah nongol di TV Jepang. Oh iya, gue pernah tahu. Yang lomba ini nyanyi lagu Utada Hikaru apa Ikimono. Dia emang jago banget sih. Ya itu jago banget sih. Itu di Jepang nah itu tapi si Raini CH kayak masih di Indonesia. Orang Palembang ya kalau nggak salah, orang Padang. Dia nggak bisa bahasa Jepang kan. Kalau si Ica kan native banget udah. Ica setahu gue mahasiswa. Gue nggak kenal sih, tapi ntar mungkin next gue undang lah. Iya boleh itu. Oh, nah ya itulah pokoknya teman-teman yang tertarik buat dengerin podcastnya ya gitu Abang Daniel ya, jadi di gua Diaspora Clustery. Karena itu tuh makanya gue jadi ya udah mulai dari itu gue mulai dengerin kayak apa sih, mulai ngundang apa sih, coba iseng-iseng ngundang musisi gitu kan, atau temen siapa gitu yang udah punya karya gitu kan. Ternyata responnya positif sih so far, sudah sampai podcast yang direkam sih 58 episode sih. Iya, memang gue lihat juga kayak awal-awal masih Jepang terus kesini malah udah nggak ada, malah Indonesia malah semua. berbalik gitu lah. Berbalik. Tapi menarik sih karena mungkin dinamikanya bakal karena yang denger juga gimana gitu kan. Menarik. Thank you bro. Meskipun temanya itu tentang Indonesia, gue masih bisa merasakan vibe Tokyo-nya gitu sih. Wah, thank you banget. Gue bahkan karena gue ngerasa kayaknya semakin lama podcastku tuh semakin kabur sebenarnya sih, jujur aja sih. Kabur dari Jepang. Dari Jepang sih. Tapi ya gue sangat seneng sih karena lu masih bisa merasakan sih. Mungkin karena editing lu, lagunya itu lu sudah sangat terreferensi dengan lu tinggal di Jepang gitu loh. Jadi itu udah ngaruh juga sih. Iya, jadi kayak ya shout out yang buat bikin lagunya Raditya Djoko, Dityo, mantap. Oh, temen lu juga? Temen gue. Itu narasumber juga. Itu ada nongol di episode berapa tuh si Shin Joko. Naik. Nah, itu buat kisah hidup lu kan. Apa tentang lu datang ke Jepang, terus sampai di Jepang tuh ngapain. Mulai dari pengalaman buruk, ya nggak semua pengalaman buruk sih. Pasti ada baiknya juga. Terus, nah untuk kedepannya sendiri nih, setelah lu bertahun-tahun di Jepang, terus udah merasakan realnya Jepang gimana, kedepannya gimana? Apakah lu mau terus di Jepang atau gimana, atau belum kepikiran atau gimana? Ya gue sih jujur aja ya, gue mendukung gerakan normalize orang untuk ngomong gue belum tahu. Oh ya. Jujur aja sih gue belum tahu. Tapi kalau misalnya ditanya, oke, ini ngomong aja ya. Gue sih nggak mau menghabiskan masa tua banget gue di sini sih. Gue juga berpikir kayak gitu sih sebenarnya. Ya, tapi kita ngomong aja ya, gitu maksud gue. Karena at some point gue pasti akan kembali sih. Gitu aja. At least meskipun pensiunnya kan. Ya, gue juga pernah sempat berfikir kayak gitu. Gue belum tahu lah intinya sih, gitu aja. Kedepannya ya mungkin lama di Jepang, mungkin enggak juga. Tapi yang jelas, yang satu yang pasti itu kayaknya gue nggak pengen menua di Jepang gitu. Gue sih enggak lah. Kayak gitu. Ya tapi kan kita ngomong aja ya bro ya. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik. Gue yakin pasti ada lah. Lumayan juga kan masalahnya rezekinya di sini. Rezeki kita gimana ya udah gitu aja. Terus harapan dan visi lu ke depan untuk stand up Indo Tokyo dan diaspora podcast lu Diaspora Clustery sendiri? Sebenarnya kalau untuk stand up Indo Tokyo, gue harap komunitas ini kita semakin besar, semakin solid dan semakin bisa kalau bisa sih ya jadi
Ini ya makin besar dalam artian bisa menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat, itu nggak hanya dari segi seni, tapi juga dari segi memanusiakan manusia. Dalam artian kita bisa memberikan orang lain alternatif hiburan, alternatif pekerjaan mungkin barangkali, kayak misalnya ada yang juga jago sosmed bisa ngebantu kita bikin sosmed atau bisa promosi apa segala macam, membuka lowongan pekerjaan gitu ya. Ya walaupun ya kita doakan saja lah, siapa sih yang nggak pengen ngebantu orang sih, pasti pengen bermanfaat lah. Dan kita pengen ke depannya juga kita semakin pengen lebih bisa menghibur, lebih bisa berkontribusi positif terhadap berkontribusi positif kepada orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Mungkin bisa dengan bikin event-event yang menarik gitu, berkolaborasi dengan beberapa komunitas lain, atau misalnya membantu pemerintahan, atau mungkin bisa itu mungkin yang acara tiap tahun. Ya bisa jadi festival Indonesia apapun lah berbau Indonesia, kita siap, kita support. Karena gimana pun juga gue sangat yakin kita itu semua itu walaupun kita jauh sih, kita tetap cinta Indonesia kok. Iya, kita tetap mau sebenci-benci lu, mau sebusuk-busuk segala macam, lu tetap aja lu pasti akan kalau pulang lu pasti akan senang juga gitu ya. Ya minimal lah, gue tahu lah ada beberapa, karena gue tahu ada beberapa yang memang sudah segitu itunya lah ya sama Indonesia gitu. Itu udah urusannya udah beda lah. Tapi gue yakin pasti ada lah gitu. Kita semua itu, kita ngomong komedi Indonesia itu bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta gitu. Kita kritis ya. Visi kita adalah semoga kita bisa lebih baik dan lebih bisa membawa nama bangsa dan negara di negara inilah. Intinya ya memberikan dampak positif kepada orang Indonesia di Jepang lah, biar bisa lebih berkarya gitu. Iya. Terus podcastnya sendiri? Kalau podcast gue sih karena gue merasa podcast gue tuh yang lebih baik banyak daripada gue coba berharap lebih baik aja lah gitu. Oke. Gitu sih. Iya. Terus jangan lupa dengerin ya guys ya, Spotify Diaspora Cluster. Ya. Cari itu cuma Spotify atau ada di tempat lain? Anchor aja, Spotify dan Anchor. Oh, oke. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Bukan pertanyaan sih. Punya nggak sih sebenarnya pesan-pesan buat orang Indonesia yang sekarang nih lagi Jepang terus pengen ke Jepang, atau enggak orang Indonesia yang memang baru banget nyampe ke Jepang? Kalau buat yang pengen kalau yang buat kepikiran pengen kerja di sini atau studi di sini, saran gue cuma satu, ya pergi aja. Maksud gue silakan gitu loh. Ya itu karena terlepas dari segala macam pemberitaan gitu tapi yang perlu gue ini ya, pemberitaan baik lu bisa lah cari dimanapun lah. Banyak banget. Tapi jangan lupa juga lu harus berdiskusi sama, bukan gue senior, kita yang sudah tinggal lebih dulu gitu kan, tentang Jepang itu sebenarnya kehidupan masyarakatnya tuh gimana sih. Ya kasarnya yang buruk-buruknya juga mesti lu tahu sih. Mesti lu persiapkan sih, karena tidak ada tempat yang sempurna. Pasti ada plus minusnya. Bukannya gue nggak bersyukur, Jepang juga banyak jeleknya dan tidak seindah yang lu pikir. Dan Indonesia juga tidak seburuk yang lu pikir gitu loh maksudnya. Tidak seburuk yang diberitakan di media gitu kan. Nah, jadi kalau mau pergi aja. Kalau mau buat itu, karena itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat lu. Karena pengalaman itu nggak bakal bisa dapetin di tempat lain, nggak bakalan. Apalagi yang udah pernah kerja di perusahaan Jepang di Jakarta dan lu pengen ningkatin skill segala macam, harus pergi. Karena gimana pun juga itu lu akan membuat lu menjadi manusia yang lebih baik lagi, gue yakin sih. Nah, buat yang udah di Jepang, gue coba punya satu juga deh. Semangat, udah itu aja. Dan datang ke Open Mic Shinto ya. Nah, itu biasanya di mana sih? Kalau Open Mic jujur aja kita masih nomaden. Oh, masih nomaden. Berarti masih kita sewa ruangan. Ya pokoknya kita pantau aja Instagram kita @standupindo_Tokyo. Oke. Jadi teman-teman yang tertarik, khususnya teman-teman yang, karena pasti harus di Jepang juga, yang di Tokyo khususnya yang tertarik dengan stand up bisa datang. Dulu kita terbuka bebas ya. Kita terbuka bebas mau nonton atau mau jadi komika juga silakan. Oh ya boleh. Mungkin yang selama ini punya bakat terpendam gitu, daripada dipikirin doang. Lu kalau mau juga nggak apa-apa sih. Enggak. Gua nggak lucu. Kalau mau juga nggak apa-apa. Bebas. Oke. Penting kita berkarya bareng-bareng, kita senang bareng-bareng. Iya dong. Kita mau dimanapun ya kalian, gua yakin nih,
Gua sangat yakin orang Indonesia mau dimanapun, nggak cuma di Tokyo, nggak cuma di Jepang, mau di Eropa, mau di Amerika, ujung-ujungnya kalian pasti akan mencari teman Indo juga gitu loh. Ujung-ujungnya kalian pasti akan kangen dengan makanan Indo gitu. Ya mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau Iya, kasusnya gue sih mungkin awal-awal masih pengen nyari Iya, teman-teman Jepang dulu awal-awal. ya. Tapi ntar pasti deh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun lah, 3 tahun lah, ujung-ujungnya juga pasti akan membutuhkan gitu aja sih. Oke. Ya, mungkin itulah penutupan buat podcast kali ini. Terima kasih Oke, terima kasih juga udah ngundang Daniel, Mas Eman. buat Daniel Pratama udah datang. Jadi buat yang pengen tahu Daniel Pratama dan podcastnya bisa di follow atau gimana? Bisa di follow di Instagram pribadi gue @danielhayde69, Daniel Hayde, Larensil Haydo, Daniel Hayde 69, atau podcast Diaspora Cluster @diaspora.clustery. Dan itu kalian udah bisa dengerin di Spotify dan lain. Anchor. Ya. Tapi ternyata terakhir Google Podcast bisa sih, cuma gue nggak tahu, nggak pernah gue masukin sih. Kalau- Yang pasti Spotify adalah Kalau uploadnya dari Anchor ke semuanya ada biasanya. harusnya ya. Ya. Itu ya pokoknya Spotify pasti ada lah. Tiap Jumat kok, tiap Jumat. Gitu Tiap aja. Jumat, tiap minggu berarti ya. Tiap minggu. Iya. Mungkin sekian dulu teman-teman buat podcast kali ini, ngobrol bareng Daniel Pratama. Terima kasih Daniel udah Ya, sempetin sama-sama. waktunya Thank you juga udah datang, nggak deket juga tempatnya. Jauh men. Pokoknya terima kasih. Terus buat teman-teman seperti biasa yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di Instagram night.in.tokyo. Kalian bisa searching di Instagram, karena di Instagram itu gue bakal membagikan semua informasi yang berkaitan dengan podcast ini di Instagram itu. Terus atau kalian juga bisa sih sebenarnya langsung kunjungi langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di situ ada blog yang gue tulis, terus ada foto-foto jalan-jalan gue juga, dan tentunya kalian juga bisa langsung dengerin podcastnya di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com, dan semuanya gratis. Oke, sekian dulu teman-teman buat episode kali ini, ngobrol bareng Daniel Pratama dari Diaspora Clustery dan Stand Up Indo Tokyo. Terima kasih Daniel Pratama. Thank you juga Eman. Mungkin suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Amin. Ya. Bisa lah. Oke, Sehat-sehat lu ya. Terima kasih buat yang udah dengerin teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali di besok hari Senin. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Night in Tokyo. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.